Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Anissa Faizah-Jawinindrum dari Program Studi D3 Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam kesehatan gigi. Yang pertama ada gigi incisivus atau gigi seri, berfungsi untuk memotong atau mengerat makanan. Yang kedua ada gigi caninus atau gigi taring, berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan. Yang ketiga ada gigi premolar atau gigi geraham depan, yang berfungsi untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. Yang keempat ada gigi geraham belakang atau molar, fungsinya sama untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. Selanjutnya anatomi gigi. Yang pertama ada enamel gigi. Enamel adalah bagian luar gigi yang paling keras dan berwarna putih. Selanjutnya ada dentin. Dentin adalah lapisan di bawah enamel. Yang ketiga ada pulpa. Pulpa adalah akar gigi atau bagian di dalam anatomi gigi yang lebih lembut. Selanjutnya ada ruang pulpa. Ruang pulpa adalah bagian di dalam pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh syaraf, dan jaringan lunak lainnya. Selanjutnya ada periodontal ligamentum. Adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Selanjutnya ada cementum. Cementum adalah jaringan ikat keras yang berfungsi mengikat akar gigi supaya menancap kuat ke gusi dan tulang rahang. Selanjutnya ada saluran akar gigi sendiri. Adalah rongga di bagian tengah gigi yang terdapat pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Selanjutnya ada tulang alveolar. Adalah bagian dari maksila dan mandibula. Lalu foramen apikal, merupakan penghubung antara pulpa dan jaringan periapikal. Selanjutnya ada DEG. DEG adalah batas antara dentin dan enamel. Selanjutnya ada CEG. CEG adalah batas antara cementum dan enamel. Lalu ada gingiva. Adalah jaringan lunak yang menutupi gigi. Lalu ada garis gingiva. Selanjutnya ada tanduk pulpa. Tanduk pulpa merupakan perpanjangan pulpa di mahkota ke dalam tonjol gigi. Lalu ada kamar pulpa. Lalu ada odontoblas. Adalah sel yang memproduksi dentin dan berperan dalam pertahanan gigi. Lalu dentin cuticular adalah lapisan pada enamel dan cementum. Dentin dibagi menjadi dua, yaitu dentin intertubular yang merupakan komponen struktural hidroksiapatit dan mengandung kolagen matriks yang membentuk sebagian besar struktur dentin. Lalu ada dentin vertitubular yang merupakan lapisan terbatas pada dinding tubulus. Selanjutnya ada maxilla atau rahang atas, dan mandibula adalah rahang bawah. Lalu ada median line, adalah garis kaya yang melewati dua gigi incisivus atas dan incisivus bawah dan membagi tubuh menjadi dua secara simetris kiri dan kanan. Lalu ada horizontal line, adalah garis kaya yang membagi tubuh menjadi dua bagian, atas dan bawah. Sebelah kiri disebut sinistra, sedangkan sebelah kanan disebut dextra. Sebelah bawah disebut inferior, sedangkan sebelah atas disebut superior. Gigi kiri atas disebut sinistra superior, sedangkan kanan bawah disebut dextra inferior. Lalu ada gigi posterior, yaitu gigi bagian belakang, dan gigi anterior, yaitu gigi bagian depan. Selanjutnya ada lingual surface, artinya permukaan gigi yang dekat dengan lidah. Lalu ada buccal surface, adalah permukaan gigi yang berhadapan dengan bagian pipi. Palatal surface adalah permukaan gigi yang berdekatan dengan langit-langit gigi.
Lalu ada occlusal surface, adalah permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah. Biasanya terdapat pada gigi premolar dan molar. Selanjutnya ada incisal surface, permukaan gigi yang digunakan untuk memotong makanan. Biasanya ada di gigi bagian incisivus dan caninus. Lalu ada labial surface, adalah permukaan gigi yang berdekatan dengan mulut. Labial surface. Selanjutnya ada mesial surface, adalah permukaan gigi yang berada dekat dengan median line. Lalu ada distal surface, yaitu permukaan gigi yang jauh dari median line. Selanjutnya ada bifurcatio. Bifurcatio adalah pertemuan antara dua cabang akar gigi. Lalu ada trifurcatio, adalah pertemuan antara tiga cabang akar gigi. Lalu ada single root teeth, adalah gigi dengan akar satu. Lalu ada multi-type tooth teeth, adalah gigi dengan akar lebih dari satu. Apex adalah ujung akar gigi. Tubercle adalah tonjolan kecil pada korona gigi yang dihasilkan dari pembentukan enamel yang berlebihan. Selanjutnya ada cingulum, yaitu permukaan yang cembung pada semua gigi anterior pada palatinalis dan lingualis. Lalu ada crista atau ride, adalah penonjolan yang runcing membujur permukaan gigi atau pinggir pada suatu penonjolan. Selanjutnya ada tuberculum, yaitu tonjolan yang besarnya lebih kecil dari tonjolan gigi. Sulcus adalah lekukan memanjang tumpul dan dangkal. Fossa adalah cekungan yang lebar. Fissure adalah celah yang dalam, sempit, dan panjang yang biasanya terdapat pada permukaan oklusal. Kemudian ada groove, yaitu lekukan yang dangkal, sempit, memanjang yang terdapat pada suatu permukaan gigi. Lalu ada pit, depresi kecil yang besarnya seujung jarum terdapat pada permukaan oklusal dari gigi molar dan premolar. Kemudian ada lobe, bagian menonjol yang merupakan bagian permukaan dari pembentukan gigi pada korona gigi. Selanjutnya ada mamelon, yaitu tonjolan yang terdapat pada incisal gigi incisivus yang baru tumbuh atau erupsi. Lalu ada cups, adalah tonjolan yang terletak di permukaan oklusal gigi posterior dan pada caninus sebelah incisal. Kemudian ada line angel, yaitu pertemuan dan kombinasi dua permukaan. Lalu ada point angel, yaitu pertemuan dan kombinasi antara tiga permukaan. Makrodontia atau disebut juga gigi kelinci adalah kondisi ketika bentuk dan ukuran dua gigi depan di rahang atas lebih besar dan panjang dibanding gigi lainnya. Mikrodontia adalah kelainan ukuran gigi yang lebih kecil dari gigi normal dan bentuk gigi yang mengerucut atau meruncing. Hipersementosis adalah keadaan gigi di mana terjadi pembesaran di seluruh daerah permukaan akar gigi. Karies atau black spot adalah lubang pada gigi. Kalkulus adalah karang gigi. Impaksi adalah suatu kondisi saat gigi gagal untuk tumbuh sepenuhnya dari gusi. Mesiodent yaitu adanya gigi tambahan yang terletak pada garis tengah di antara kedua incisivus sentral. Debris adalah sisa makanan yang terdapat di sela-sela gigi. Diastema adalah celah yang berada di antara dua gigi yang biasanya bersebelahan satu sama lain. Bruxism adalah kebiasaan menggertakkan dan menggesekkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar. Maloklusi adalah kondisi gigi dan rahang yang tidak rapat atau renggang saat menggigit. Crowding atau crowded merupakan keadaan gigi yang berjejal atau bertumpuk. Pulpitis adalah inflasi yang terjadi pada jaringan pulpa atau karies gigi yang berkembang dan mengekspos pulpa. Fusi atau fusion gigi merupakan suatu kelainan di mana dua gigi bergabung menjadi satu pada bagian lapisan pelindung gigi atau enamel, dentin, atau di antara keduanya. Dilaserasi akar adalah kelainan bentuk pada gigi dan dapat menyebabkan gigi melengkung membentuk sudut pada bagian mahkota atau akar. Selanjutnya ada geminasi.
adalah suatu bentuk kelainan pada gigi di mana satu benih gigi terbagi menjadi dua. Lalu ada diskolorasi gigi, adalah perubahan warna pada gigi. Black mold adalah peradangan akut yang meluas ditandai dengan terbentuknya nanah pada jaringan lunak di bawah gigi. Trepanasi adalah cara atau teknik melubangi bagian dalam gigi untuk menghilangkan akar syaraf mati. Pocket gigi adalah sebuah ruang pada gigi yang terbentuk karena bakteri akibat pembersihan plak atau karang gigi yang tidak sempurna. Periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak gigi, jaringan lunak, dan tulang penyangga gigi. Berikutnya ada anodontia, yaitu tidak ada benih gigi di dalam rahang. Lalu ada flexion gigi, adalah kondisi akar gigi yang bengkok kurang dari 90 derajat atau rotasi. Gingivitis adalah penyakit gusi yang menyebabkan gusi meradang akibat infeksi bakteri. Bikuspidasi, yaitu pemisahan atau pembelahan akar gigi ganda mulai dari mahkota hingga bifurkasi. Hemiseksi adalah terapi pembedahan yang bertujuan untuk membuang bagian gigi yang terinfeksi dan mempertahankan bagian gigi yang masih sehat. Kemudian ada overjob, yaitu merupakan masalah gigi di mana gigi seri atas tampak lebih menonjol ke depan dari gigi seri bawah. Lalu ada proximal, yaitu permukaan gigi yang berhadapan dengan gigi sebelah dalam satu lengkung gigi. Lalu ada ligaratur, yaitu alat untuk mengikat benang pada kawat gigi. Lalu ada legron, yaitu alat untuk mengukir malam atau wax pada pembuatan gigi palsu. Probe dental, yaitu alat yang digunakan untuk menandai atau mengukur saku atau sisi gigi. Etching, yaitu bahan tambal komposit gigi. Gig atau GIC adalah bahan yang digunakan untuk menambal gigi. Arsen adalah perawatan saluran akar yang berfungsi untuk mematikan saraf. Handpiece adalah alat untuk mengebor gigi. Lalu ada Leerbacken, yaitu wadah bekas pakai alat atau kapas atau tampon pada waktu selesai kerja. Lalu ada raspatorium, yaitu alat bedah gigi untuk molar bagian 3 yang miring. Lalu ada Leadger, artinya laser beher. Lalu ada pincet, yaitu penyempit kecil. Sonde adalah alat untuk mendeteksi kerusakan pada gigi. Eskavator adalah alat untuk membersihkan karang gigi. Kutapka adalah sebuah material terbuat dari karet yang kemudian digunakan untuk mengisi akar kanal gigi tersebut. Shear adalah alat untuk mencabut gigi.